Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, walaupun kita belajarnya dari rumah lagi. Mudah-mudahan anak-anaknya tetap semangat belajarnya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar tema 6 pertemuan ketiga bahasa Indonesia tentang energi alternatif. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang pengertian energi alternatif beserta contohnya. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan alasan diperlukannya energi alternatif. Yang ketiga, anak-anak dapat menemukan asal dan manfaat dari setiap contoh energi alternatif yang dipelajari. Dan tujuan yang terakhir, anak-anak dapat menjelaskan kelebihan energi alternatif. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari energi. Apa itu energi? Energi adalah tenaga atau kekuatan untuk melakukan segala aktivitas. Nah, kita sudah mempelajari berbagai macam energi, bentuk-bentuk energinya. Nih anak-anak, sedangkan energi terbesar di dunia adalah matahari. Anak-anak, jumlah penduduk bumi yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Ya, penduduk di dunia semakin banyak, maka kebutuhan pun semakin banyak. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari fosil, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas. Masih ingat apa itu fosil? Fosil itu sisa-sisa makhluk hidup yang tertimbun dari ratusan bahkan jutaan tahun yang lalu. Nah, ya. Minyak bumi yang diolah menjadi berbagai bahan bakar minyak atau BBM seperti solar, bensin, aspal, minyak tanah, dan lain-lain. Banyak digunakan manusia untuk mempermudah berbagai aktivitas. Coba sekarang kan anak-anak mau kemana-mana memerlukan bensin ya. Anak-anak, ayah menggunakan motor atau mobil menggunakan BBM. Kalau naik angkot pun, naik angkutan umum sama menggunakan BBM. Dengan meningkatnya kebutuhan akan energi, sementara energi fosil sangat terbatas jumlahnya anak-anak. Maka dari itu diperlukan energi alternatif yang dapat digunakan secara terus-menerus. Nah, kalau energi fosil itu anak-anak kan adanya ya terbentuknya setelah ratusan bahkan jutaan tahun. Jadi ya harus ada lagi, sangat terbatas. Kalau kita gunakan terus-menerus akan habis. Maka diperlukan energi alternatif. Energi alternatif. Energi alternatif itu apa ya? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan BBM atau bahan bakar minyak. Apa saja ya contohnya yang termasuk energi alternatif? Nah, anak-anak, mengapa ya kita harus membuat atau harus ada energi alternatif? Nih, energi alternatif dibuat karena yang pertama, tadi karena manusia itu semakin banyak,
maka kebutuhan manusia akan energi semakin tinggi. Yang kedua, perkembangan teknologi semakin pesat. Ya, kita membutuhkan banyak energi. Yang ketiga, persediaan BBM yang semakin sedikit. Karena terbentuknya sangat lama, ketika kita gunakan secara terus-menerus, maka persediaan BBM-nya terus menipis. Kemudian yang keempat, energi alternatif itu dibuat untuk mengganti BBM. Nah, yang kelima, tentunya sangat jelas, energi alternatif dibuat supaya BBM-nya dapat dihemat, agar kita dapat menghemat BBM. Nah, apa saja ya contoh energi alternatif? Yang pertama, di energi yang paling besar di dunia, sumber energi yang paling besar di dunia, yaitu energi panas dari matahari. Nah, itu bisa digunakan menjadi energi alternatif. Nah, sumber energinya tentunya dari matahari atau surya. Digunakan untuk apa energi panas matahari? Energi panas matahari dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nih, panel surya yang menyerap panas matahari sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Jadi, panas dari matahari ditampung oleh yang namanya panel surya. Jadi panasnya terserap atau tersimpan dan bisa digunakan untuk PLTS. Yang kedua, anak-anak, energi alternatifnya yaitu energi gerak air. Ya, air kan tidak perlu membeli ya. Air banyak tersedia di alam. Maka gerak air itu dapat digunakan sebagai energi alternatif. Nah, untuk apa saja ya? Nih, energi alternatif gerak air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Kalau tadi panas matahari, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, maka kalau gerak air, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, gerakan dari air ini akan memutar turbin. Turbin itu seperti mesin atau kincir air yang kemudian menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Nih, anak-anak tentunya tahu ya. Nah, energi alternatif yang ketiga adalah energi gerak angin. Angin kan tersedia banyak di alam ya dan tidak akan pernah habis. Nah, energi gerak angin ini dapat digunakan sebagai energi alternatif. Untuk apa ya? Nah, energi gerak angin dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Kalau panas matahari menjadi PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, gerak air menjadi PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, gerak angin menjadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Bayu itu angin ya. Gerak angin memutar turbin. Nah, sama seperti gerak air. Nah, kemudian kincir angin atau turbin yang akan menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Nah, itu ya energi gerak angin yang ketiga. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari ya hari ini tentang energi alternatif. Tadi ada energi alternatifnya berasal dari panas matahari, berasal dari gerak air, dan dari gerak angin. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Kalau tidak paham, boleh bertanya langsung ke ibu guru. Anak-anak, selanjutnya ada latihan soal. Silahkan anak-anak baca ulang teks bacaan pada BUSIS,
tema 6 halaman 104 sampai 105. Kemudian kerjakan latihan pada busis tema 6 halaman 105 sampai 106. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat dan semuanya tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.